fasilitasi kegiatan lokasi ketiga ini. Permohonan maaf dari para deputi terbatas belum hadir ke acara ini karena dia pun harus berangkat di lokasinya di tempat lain. Bapak Ibu, intinya adalah dalam lokasi yang ketiga ini kita mengingatkan kembali. Oh ya, mohon maaf sudah bersalah. Bapak Ibu, saya biasa dari BPDP saya fasilitator bergerak dari mulai angkatan 147 kasus dan komposisi serta fasilitator para pasien dan PPP. Bapak Ibu, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwa tugas kita sebagai peminat AKKK yaitu mendorong pertumbuhan siswa kita secara holistik. Kita itu dicapkan kembali Bapak Ibu. Yang kedua adalah mengajak rekan sejawat kita untuk maju bersama, bukan hanya Bapak Ibu saja. Dan yang ketiga adalah menjadi agen transformasi perubahan untuk mewujudkan profil pelajar profesional. Itu ya Bapak Ibu, rohnya hanya tiga itu. Namun dari ketiga hal itu membawa konsekuensi yang sangat luas kepada diri kita sebagai guru pembelajar, bahwa yang pertama untuk bisa mendorong tumbuh kembangnya anak secara holistik itu diperlukan semacam prinsip pembelajaran yang harus kita pegang. Tentunya kita harus memegang dasar-dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang ada 6 poin itu ya Bapak Ibu, mulai dari menuntun, kemudian berpihak kepada murid sampai kepada pendidikan itu membentuk pendidikan. Ada 6 poin Bapak Ibu. Nah, yang terpenting adalah sekarang yang harus kita camkan dan ada kaitannya dengan itu adalah kita ingin berperan untuk menjadi guru yang berpihak kepada murid. Bapak Ibu, guru yang berpihak kepada murid itu ada 2 kata kunci. Yang pertama adalah satu, memenuhi kebutuhan belajar murid, dan yang kedua adalah menjadi among. Untuk menjadi among, Bapak Ibu kata kuncinya ada 3. Bapak Ibu harus bisa menjadi ingat susun tulodo alias menjadi teladan. Yang kedua adalah ingat kaso. Di tengah-tengah Bapak Ibu bisa menggali ide-ide siswa. Dan yang ketiga adalah syukuri hari, di mana Bapak Ibu harus bisa memotivasi, memberi kesempatan kepada siswa untuk tampil, ya, tampil terlebih dahulu dibandingkan Bapak Ibu. Ya, kira-kira seperti itu. Dan memenuhi kebutuhan belajar murid itu adalah Bapak Ibu bisa mempertimbangkan kondisi siswanya, baik kesiapan belajarnya, gaya belajarnya atau profil belajarnya, dan minat bakatnya. Nah Bapak Ibu, kata kunci ini itu tidak bisa Bapak Ibu begitu saja disajikan di kelas kalau Bapak Ibu tidak menggunakan sebuah strategi. Oleh karena Bapak Ibu, maka dari sekarang ini Bapak Ibu coba pikirkan strategi pembelajaran apa yang bisa memenuhi kebutuhan belajar murid tadi Bapak Ibu ya. Tentunya strategi ini terkait dengan metode pembelajaran, model pembelajaran, dan strategi lainnya. Bapak Ibu coba gali strategi inovatif, begitu ya, model pembelajaran inovatif dan metode-metode yang bersesuai dengan kebutuhan belajar muridnya. Tentunya Bapak Ibu mau modelnya apapun, mau metodenya apapun, yang terpenting prinsip pembelajarannya adalah diferensiasi. Di mana pembelajaran diferensiasi ini bukan pembelajaran yang membeda-bedakan siswa, bukan mengelompok-kelompokkan siswa berdasarkan gaya belajarnya. Kalaupun harus dikelompokkan, siswa tidak perlu tahu. Cukup itu urusan kita saja karena itu hasil pemetaan kita. Seperti itu ya. Jadi nanti di lokasi ketiga ini saya ingin melihat bagaimana praktek pembelajaran diferensiasi ini dilaksanakan. Pembelajaran diferensiasi bisa diferensiasi proses, bisa diferensiasi produk, ataupun diferensiasi konten. Nah, untuk diferensiasi ini, ciri pembelajaran yang sudah diferensiasi adalah ada 5 Bapak Ibu. Nanti saya akan lihat. 1, apakah Bapak Ibu bisa menjelaskan tujuan pembelajaran yang bukan hanya dipahami oleh Bapak Ibu saja, tetapi bisa dipahami oleh para siswanya.
tentunya dengan gaya bahasa yang bersesuaian. Yang kedua adalah apakah Bapak Ibu bisa menciptakan sebuah kondisi di mana siswa terinspirasi untuk belajar lebih dalam. Indikator yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang keempat adalah adanya manajemen kelas yang efektif melalui penggunaan metode, model pembelajaran dan lainnya. Dan yang ketiga adalah apakah penilaian proses yang berkelanjutan terjadi atau tidak. Dan tentunya yang saya akan lihat adalah bagaimana Bapak Ibu mengembangkan instrumen penilaian formatif, bukan sumatif. Itu yang akan saya lihat, ya. Baik, nanti di-guide dengan Bapak Ibu saya yang hebat-hebat. Tentunya Bapak Ibu nanti kita bisa merefleksi dan hasilnya bisa kita bahas sejauh mana kita melakukan pembelajaran diferensiasi. Selain itu Bapak Ibu, nanti dalam pelaksanaan karya ketiga ini kami ingin melihat bagaimana Bapak Ibu bisa menyelenggarakan sebuah pembelajaran PSE, pembelajaran sosial emosional, untuk menumbuhkan, menguatkan, mengembangkan dan menguatkan 5 kompetensi sosial emosional pada diri siswa. Ya. Bapak Ibu, terjadi miskonsepsi di lapangan bahwa teknik STOP adalah KSE. Itu bukan, Bapak Ibu, ya. Saya tegaskan, STOP, teknik STOP bukanlah KSE. Teknik STOP adalah mindfulness sebagai dasar untuk menuju KSE supaya siswanya bisa tenang dan fokus terlebih dahulu. Dan untuk bisa menjadi mindfulness tidak harus selalu teknik STOP. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau mempraktikkan mindfulness, saya berharap ada variasi, tidak harus selalu teknik STOP. Bisa mendengarkan musik dalam pembelajarannya, bisa berdoa, bisa dengan nasihat, lantunan suara, bisa dengan ice breathing yang intinya menenangkan dan memfokuskan siswa. Begitu ya Bapak Ibu. Setelah itu baru nanti Bapak Ibu minimal bisa menunjukkan 2 KSE dalam pembelajarannya itu. KSE-nya KSE yang untuk gimana Bapak Ibu? Kita melihatkan bahwa ada berbagai strategi penerapan KSE. Pertama ada yang di lingkup kelas, ada yang di lingkup sekolah, serta ada yang di lingkup keluarga serta komunitas Bapak Ibu. Yang kita harapkan muncul di sini adalah untuk lingkup kelas terlebih dahulu. Untuk lingkup kelas itu ada 3 strategi Bapak Ibu. Ada eksplisit, ada yang terintegrasi dalam kurikulum dan level, serta satu lagi adalah pelibatan dan suara murid. Dikarenakan Bapak Ibu ini adalah secara dokumen KSE-nya harus berada dalam RPP, maka ini adalah KSE yang terintegrasi di dalam MAPA. Sering terjadi miskonsepsi Bapak Ibu ya, bahwa pengelompokan, memberikan kebebasan mengerjakan tugas itu adalah bagian dari KSE yang tergolong dalam terintegrasi dalam MAPA. Itu miskonsepsi Bapak Ibu ya. Itu adalah KSE pelibatan murid. Berdoa itu juga KSE Bapak Ibu, tetapi itu pelibatan murid. Ya, KSE yang terintegrasi dalam apel itu adalah KSE yang dibawa melalui topik-topik yang Bapak Ibu ajarkan. Itu yang benar. Contoh, misalkan di sini ada guru fisika atau guru IPA ngajarin listrik Bapak Ibu, maka kita tidak hanya menjadikan siswa kita pintar listrik saja secara kognitif, tetapi satu, bisa mengajarkan siswa bahwa listrik itu adalah energi yang harus dibayar setiap bulannya, dan bisa menjadikan siswa memanage dirinya serta mengambil keputusan kalau tidak menggunakan listrik, matikan. Pembelajaran seperti apa yang bisa Bapak Ibu lakukan agar siswanya menjadi seperti ini? Itu hanya salah satu contoh ya dari IPA begitu ya, topik listrik untuk mengembangkan KSE itu. Adapun nanti dalam pelaksanaan pembelajarannya boleh melalui kegiatan refleksi, studi kasus, bermain peran atau apapun itu.
tolong Bapak Ibu PP nanti lihat ya, apakah KSE ini sudah terintegrasi dalam apa alias dalam topik-topik pembelajaran yang Bapak Ibu guru nanti sampaikan. Silakan guru matematika, guru bahasa Indonesia, IPS, banyak tuh topik-topiknya. Kemungkinan apa yang bisa kita kembangkan dari topik-topik tersebut untuk mengembangkan KSE kepada siswanya. Sehingga Bapak Ibu diharapkan ke depan siswa Indonesia itu adalah siswa-siswa yang tidak hanya pintar secara teoritikal, tetapi dia juga memiliki karakter karena memahami konsep-konsep yang dipelajarkan oleh Bapak Ibu guru. Ada 3 produk dalam lokakarya 3 ini. Yang pertama adalah analisis hasil Bapak Ibu nanti mensimulasikan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional, kemudian menganalisis tentang mindfulness kalau tidak salah gitu ya, dan satu lagi adalah mendiskusikan strategi pembelajaran ya agar terjadi pembelajaran berdiferensiasi secara efektif dan efisien. Bapak Ibu, tema kita dalam lokakarya ketiga ini adalah pemimpin dalam pembelajaran. Semoga maknanya Bapak Ibu dapatkan bukan hanya bertemu dengan teman-teman begitu ya, bukan hanya asik-asik saja begitu, tapi Bapak Ibu bisa mendapatkan ruhnya daripada lokakarya ketiga ini yang nanti akan dibawa ke sekolah Bapak Ibu agar terjadi perubahan. Setelah Bapak Ibu kemarin melaksanakan PI dan elaborasi pemahaman, di mana di PI Bapak Ibu mungkin sudah digali bagiannya seperti apa, visi dirinya, bagian dirinya, prakarsa perubahan dirinya. Mari kita lihat apakah sekarang terjadi perubahan di dalam proses pembelajaran yang akan kita fasilitasi kepada siswa kita. Itu saja Bapak Ibu, semoga miskonsepsi tidak terjadi di lokakarya ketiga ini. Dan Bapak Ibu selamat menjalankan lokakarya ketiga ini dengan happy, enjoy, dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendapatkan segudang ilmu dari Bapak Ibu pengajar praktek yang hebat-hebat di Kabupaten Indramayu. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dari BPGP Jawa Barat, bila mana kekurangan dalam fasilitasi Bapak Ibu. Bila seperti Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.